Kita let's say ilustrasi sederhana adalah beli koin emas, logam mulia ya. Hari ini misalnya harga emas 1 juta, teman-teman. Saya beli 1 gram emas. Let's say hari ini saya punya uang rupiah 10 juta rupiah. Saya beli nih, berarti kan 1 juta dong ya. Berarti sisa uang rupiah saya potong 1 juta, sisa 9 juta. Tapi sekarang saya sudah punya emas 1 gram, benar ya? Harga emasnya turun nih, sekarang ke 800.000. Biasa dong, kalau masih punya duit berarti kan saya beli lagi dong. Kan harga makin murah, ya kita serok di bawah. Karena istilah ya, buy on the dip, sell on the top. Beli ketika harga paling bawah, jual ketika harga paling tinggi. Nah, saya beli nih 1,2 gram nih. Kok 1,2 gram, biar gampang hitung jadi 1 juta. 1 juta, jadi sisa duit saya 8 juta. Sekarang saya punya 2,2 gram emas. Tiba-tiba harga emasnya turun lagi, teman-teman, ke 500.000. Apa yang harus saya lakukan kira-kira? Apakah saya jual emas saya? Atau mendingan saya beli lagi emasnya, teman-teman? Kira-kira kalau teman-teman dialami kondisi gini nih, masih punya dana tunai 8 juta, harga emasnya turun nih ke 500.000. Apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman jual 2,2 gram emasnya, atau teman-teman beli lagi di harga 500.000? Boleh bantu saya? Beli lagi. Beli lagi ya? Beli berapa kira-kira? Apakah belinya 1 gram atau lebih banyak kalau bisa? Lebih banyak. Lebih banyak ya? Misalnya kita beli lebih banyak, 4 gram. Oke, dengan harga 2 juta ya. Kenapa sih kita beli lebih banyak? Karena kita berharapnya nanti ketika beli banyak, naik kita udah cuan kan, udah untung kan. Potong 2 juta, berarti kita masih punya modal 6 juta, dan emasnya kita punya sekarang 6,2 gram. Nah, kalau teman-teman nanya sama saya, berapa sih harga rata-ratanya jadi emasnya? Gampang, kita hitung aja. Berarti total yang saya keluarkan adalah 4 juta kan? Berarti harga rata-ratanya adalah average price, yaitu 4 juta dibagi 6,2 gram kan? Nah, ini dapat berapa ya? Sekitar kalau nggak salah 670 ya, kalau nggak salah ya. Kurang lebih lah ya, teman-teman ya. Anggaplah benar lah ya. Saya nggak pakai kalkulator soalnya. Kurang lebih ya 670.000. Artinya, sebenarnya dengan saya beli 1 juta 1 gram, 800.000 1,2 gram, 500.000 saya beli 4 gram, itu sama kayak saya beli 6,2 gram di harga 670.000. Jadi, yang tadinya harga dari sini turun ke sini, saya nggak perlu nunggu sampai balik ke sini lagi, teman-teman, baru untung. Saya cukup di harga sini mungkin nih 670.000. Di sini aja saya sudah bisa BEP sebenarnya. Dari mana hitungannya? 670.000 dikali 6,2 gram. Itu kurang lebih anggaplah 4.200.000 lah ya, saya. Maka 4.200.000 tambah 6 juta uang tunai saya, berarti kan 10,2 dong. Nah, berarti dari awal uang saya 10 juta, sekarang saya udah 10,2, saya udah cuan 200.000, teman-teman. Nah, inilah teknik yang disebut adalah averaging down. Jadi ketika teman-teman main di saham atau beli emas, sebenarnya teknik ini harus dipakai. Banyakkan orang di luar sana, karena belum belajar dan karena memang nggak ngerti juga, mereka mainnya asal. Jadi mainnya langsung di sini nih, 1 juta beli 10 gram. Turun, ya udah ditungguin, berharap balik. Makin turun, nyesel, dijual. Nggak bisa, teman-teman. Kalau teman-teman main di saham, kemudian main di kripto, koin kripto, kemudian main di logam emas, teman-teman mainnya harus dengan ini, averaging down. Nah, tapi ini harus sudah dihitung. Berapa banyak kedalaman turunnya, berapa kemungkinan naiknya berapa. Jadi kalau harga turun ke bawah 50%, biasanya kemungkinan mentalnya 50% dari harga turunnya. Berarti sekitar 25% bisa naik. Nah, yang kita perlu cari kan di sini nih harganya nih. Dan kita mencari cuma 1% doang. Jadi robot Royal Q itu cara kerjanya seperti ini, teman-teman. Ketika harga turun, dia cukup mengincar, dia mantul balik ke atas, ke titik harga rata-rata di atasnya 1% aja. Itu udah di-cut, di-close semua kembali dijual ke USDT. Jadi patokannya dasarnya adalah USDT. Nanti kalau sudah profit, dia jual koinnya ke USDT. Gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau di 500.000 4 gram ini saya uangnya udah habis total nih, kita udah nggak ada duit nih. Harganya turun teman-teman ke 300.000. Ada yang bisa kasih saran ke saya apa yang harus saya lakukan? Apakah lebih baik saya jual semua 6,2 gram emas saya di harga 300.000 atau apa, teman-teman? Tahan aja kok. Sampai kapan? Sampai harga naik lagi. Nah, kalau dia turun ke 100.000 lagi gimana? 100.000 udah titik terendah, jual lah. Mau gimana? Hah? Nah, teman-teman mesti ngerti gini. Kalau kita bicara logam mulia, pasti ada harga produksi dong. Harga produksi kan pasti ada bottomnya tuh buat bayar penambangnya,
buat bayar transportnya masih ada. Jadi pasti ada harga bottomnya sebenarnya. Dan biasanya kalau bicara komoditas atau bicara tentang koin emas atau koin-koin kripto gitu ya, itu selama kita nggak kayak saham lah, saham hancur saham, pasti one day akan balik lagi. Kecuali teman-teman pilih sahamnya saham-saham gorengan ya, atau kalau di koin itu kita sebutnya koin-koin micin lah, koin-koin yang digoreng terbang tinggi langsung hancur ke bawah nggak naik-naik lagi. Nah itu bahaya lah, ya rugi pasti. Tapi kalau kita bermainnya koin-koin yang top 20, top 50 gitu ya, jarang sih ya kayak gitu ya. Harusnya fundamental sekarang ke jauh ke depan, cryptocurrency itu memang semua naik. Jadi kalaupun turun, ini beda sama forex teman-teman. Kalau forex turun bisa sampai margin call habis total. Kalau ini turun, teman-teman pegang koin. Pegangannya udah tahan terus. Sampai kapan? Ya sampai naik. Kalau naik-naik, ya tahan aja sampai naik. Pasti naik punya. Cuman kapannya itu yang kita nggak tahu. Selama kita mainnya bukan koin micin ya teman-teman ya. Jangan main koin micin ya. Nah, nanti ada dikasih tahu kok bedanya koin micin sama enggak tuh adalah di belakang ya. Ini gampangnya gitu. Jadi selama kita main koin-koin yang bagus kayak misalnya Bitcoin, Ethereum, nah itu pasti naik lah. Nggak usah dikhawatirin. Turun, seturun-turunnya dia pasti naik lagi. Kapannya yang kita nggak tahu. Tapi dengan menggunakan teknik averaging down ini, kan kita juga nggak perlu naik sampai atas kan. Kita cukup naik paling 1/4 atau 1/3 juga bisa closing. Nah ini namanya averaging down. Ya, robot cryptocurrency yang Royal Q ini mainnya seperti ini. Jadi dia beli di emas, sehingga kalau harganya turun, ya sudah tahan aja teman-teman. Nggak bakal habis kok duitnya. Teman-teman pegang koin. Bahkan kalau teman punya dana lebih, beli lagi di bawah. Itu kan berarti teman beli di harga dasar banget tuh.